dengan kondisi dia tuh kayak ngedengerin dengan seksama yang dimana hujan ini sebetulnya udah reda. Jadi kayak ya cuman dari jatuhan dari pohon gitu kan, air pluk pluk, wah udah reda, alhamdulillah akhirnya hujan udah reda nih. Tapi ada beberapa keanehan cuy, yang dimana dia ngedengar suara yang memang suara itu nggak asing, suara ciuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya si Yuda nih yang kemarin. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Kita ngopi-ngopi. Jangan lupa nyebat cuy. Dan gue mau ngasih tahu nih, jadi dari kemarin tuh sebenarnya DM gue lagi rame, TikTok gue juga lagi rame gara-gara gue naik Gunung Bawa Kucing kan, dan banyak orang yang minta buat naik bareng sama Molen tuh. Ya buat kalian yang pengen naik bareng Molen, kalian follow Instagram gua. Nanti bakal gua kasih tahu tuh kapan kalian mau naik bareng sama Molen. Tapi nextnya sih kemungkinan antara Gunung Gede lagi atau Gunung Salak sih. Tapi gue pengen bawa dia ke Salak dulu. Jadi kalau kalian mau naik sama bareng Molen ya kalian harus mandiri. Logistik bawa sendiri, tenda bawa sendiri, ya kita cuma naik bareng plus Molen aja gitu. Karena gua nggak bisa morterin, gua nggak bisa ngegaitin, karena ya memang ya tamu istimewa gue Molen gitu. Daripada Molen nanti kehujanan kenapa-napa, ya gue lebih pentingin Molen lah gitu kan. Karena ya memang tidak direkomendasikan juga bawa hewan terus ngambil ngawal orang gitu, yang ada nanti malah ribet cuy gitu. Jadi ya intinya kalau kalian mau naik bareng sama Molen itu ya jangan yang baru-baru lah, yang udah beberapa kali naik gunung. Bukan tidak mempercayakan, lebih tepatnya daripada kenapa-napa malah ribet nantinya. Itu aja sih ribetnya itu. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya si Yuda ini, yang dimana Yuda ini mau masuk ke dalam tenda dan dia ngedenger dan dia tuh langsung nengok ke belakang kan. Ternyata sosok yang berbentuk bayangan hitam itu cuy, sholat deket banget. Tapi Yuda ini nggak tahu mana mata mana muka, tapi benar-benar pure hitam dan gede banget sosoknya itu. Bisa dibilang kayak hampir setengah dari pohon kali ya. Ya tapi pohon yang tinggi ya, bukan pohon toge gitu. Kalau pohon toge mah kecil banget segini. Itu tuh tinggi banget. Yuda panik dan buru-buru langsung masuk ke dalam tenda. Bahkan dengan kondisi bajunya, atau bisa dibilang ya masih dalam kondisi basah nih, jas hujan belum dia lepas juga. Itu tuh langsung nabrak ke dalam. Bahkan sampai ditanya sama si Rizky ini, "Yuk, lu ngapa? Nggak apa-apa. Gue kedinginan aja tadi, tiba-tiba merinding aja gitu kan." Akhirnya gue masuk lah. Dah, si Fahmi kemana? Itu di dalam tenda Dewi. Dia udah garuk-garuk. Udah bentar deh, gue mau ganti baju dulu. Dibuka tuh jas hujan, dan karena memang basah kan si Rizky ini ngelap-ngelapin. Dan setelah selesai, Yuda ini ganti pakaian semua. Yuda ini bilang lah, gue ngerasa bahwa malam ini bakal jadi malam panjang deh. Dan Fahmi kenapa sih di tenda Dewi gitu kan? Padahal kan tenda kita emang kapasitas 4 harusnya cukup. Dan lagian juga Dewi ini kan bukan pendaki yang takut-takut banget. Dan Rizky juga cuman bisa iniin bahunya cuy, kayak ya nggak tahu, tiba-tiba di sana gitu kan. Dipanggil lah, nih, tapi nggak nyaut sama sekali. Atau bisa dibilang kok nggak nyaut ya? Ya udah deh gue cek. Pada saat itu kan jadi kondisi tenda mereka itu saling hadap-hadapan gini, dicek lah. Dan pas dibuka ternyata mereka lagi istirahat.
Memang pada saat itu normal cuy, nggak ada yang lagi pelukan atau gimana, bahkan kondisi mereka itu saling punggung-punggungan. Ya udahlah, normal, ditutup lagi lah. Gimana? Lagi pada tidur, mereka kayaknya kecapean gitu kan. Ya udahlah. Dan Rizky ini nanya lagi, lu sebenarnya ngeliat apaan sih tadi? Dia bilang gitu kan. Gua ngeliat sosok tinggi, hitam, gede, tapi nggak tahu mukanya anjir. Nggak jelas banget nih. Gue takut ada teror doang. Dan lagian kenapa kita bisa diteror ya? Padahal kita melakukan pendakian kayaknya aman-aman aja deh gitu. Dan kita juga tidak melakukan sebuah kesalahan. Ya memang sih kita nerabas hujan, tapi kan kita kayaknya nggak sompral atau nggak gimana-gimana. Sepanjang pendakian pun kita minim bercanda karena kita fokus ke trekking gitu kan. Ya nggak tahu, semoga aja nggak ada terjadi apa-apa kata Rizky itu. Dan Rizky pun kayak bilang, ya udah kita bikin mie deh kalau gitu. Bikin mie lah, mereka bikin mie, terus mereka makan. Hujan yang di luar ini bener-bener nggak berhenti sama sekali. Rizky itu lebih mengkhawatirkan tentang cuaca, yang dimana di luar itu bener-bener deras banget. Dan bahkan kilat petir gluduk itu bener-bener udah kayak papi Zeus, jeger gitu kan. Bahkan sesekali Yuda sama Rizky ini bener-bener langsung istighfar gara-gara dentuman petir atau gluduknya itu bener-bener kencang banget gitu kan. Dan mereka pun fokus makan mie, minum yang hangat-hangat biar kondisi fisik mereka juga aman. Dan sempet sih pengen ngebangunin si Fahmi sama Dewi, cuman kayak ya udahlah nggak usah, nanti juga mereka bangun sendiri, toh mereka juga mandiri, bisa bisa masak sendiri kan. Dan untuk makanan berat nanti ketika bangun aja. Dan Yuda pun ngerasa bahwa dirinya itu udah ngantuk banget kan, jadi kayak udah kenyang, perut hangat, udah yuk istirahatlah mereka itu. Walaupun dengan suara hujan yang deras, petir yang gede, mereka tuh karena memang udah capek dan perut kenyang, mereka itu tidur cuy. Dengan kondisi tendanya ini ketutup setengah gitu kan. Karena kenapa nggak ditutup rapat, itu tuh biar ada hawa, biar ada sejuk-sejuknya aja gitu kan. Tidur, dan ketika mereka kebangun, atau yang bisa dibilang Yuda ini kebangun sekitaran jam 7-an, jam 7 malaman, dia tuh kayak baru bangun sendiri. Rizky ini belum bangun, tapi dengan kondisi dia tuh kayak ngedengerin dengan seksama, yang dimana hujan ini sebetulnya udah reda. Jadi kayak ya cuman dari jatuhan dari pohon gitu kan, air pluk-pluk, wah udah reda, alhamdulillah akhirnya hujan udah reda nih. Tapi ada beberapa keanehan cuy, yang dimana dia ngedengar suara yang memang suara itu nggak asing, suara ciuman. Kayak dia ngedengerin lagi kan, buset, suara ciuman siapa ini dalam hati si Yuda itu kan. Dan gak lama disusul sama si Rizky gitu kan. Dan ketika lagi bangun ini langsung mulutnya itu didekap, mulut si Rizky Yuda itu ngisaratin untuk Rizky diem. Akhirnya Rizky tuh nurut kan, kayak diem deh, kayak ngasih isyarat apaan sih gitu kan. Dan pas didengerin kedengeran memang suara ciuman itu. Lah, sempat kaget kan, siapa ini? Dan dia ngeliat sekeliling juga bahwa Fahmi belum masuk ke tenda mereka. Mereka berdua udah saling suuzon dan saling menerka-nerka bahwa kelakuan ini itu dilakuin sama si Dewi ini. Yuda nggak pikir panjang, dia tuh langsung keluar tenda, seret, dan langsung ngebuka tenda mereka berdua. Dan betul aja, di situ memang ketika dibuka ini mungkin mereka panik kali ya, kondisinya itu nggak lagi ciuman, tapi ini tangan masih nempel di sesuatu hal gitu kan, kayak anjir, lu berdua bisa-bisanya sih ngelakuin kayak gini di gunung. Mi, kan udah gue bilang Dewi ini udah nikah, gue tahu dia itu mantan lu, tapi nggak gini juga caranya. Kalau memang lu niat mau ngelakuin hal seperti ini, jangan di gunung. Lu nggak perlu ikut pendakian kali ini. Lu bisa sewa hotel sono. Gua ini udah dibebanin sama suaminya Dewi. Dan Dew, lu kalau memang lagi ada konflik sama laki lu, tolong jangan dibawa ke gunung. Apalagi jangan sampai ngelibatin gua. Lu tahu gue ini leader dalam pendakian. Bahkan ketika kalian bawa minuman alkohol aja, gue itu nantang keras. Gue memang peminum, tapi gue nggak pernah minum di atas gunung.
Apalagi ini lu sampai ngelakuin mesum. Dan gue sekarang baru tahu bahwa kita diteror ini karena memang niat dan tujuan kalian itu udah nggak benar. Pahami ini kayak apaan sih, orang ini tuh nggak sesuai dengan apa yang lu pikirin, gila kali lu. Langsung diceltukin gitu kan. Gua nggak mau tahu, kita bongkaran detik ini juga dan kita semua turun. Nggak ada pengecualian apapun, nggak ada alasan apapun. Lu mau ngelanjutin pendakian boleh, tapi dengan catatan lu wajib turun, dan udah dari turun lu baru naik lagi. Yuda ini langsung nengok ke Rizky, Ki, seret nih bocah berdua, gua nggak mau tahu. Dan kalau memang lu nggak mau turun, jangan salahin gua kalau gua bakal ngelaporin tentang kelakuan kalian di gunung ini. Dari situ pun akhirnya mereka berdua diem. Dan Yuda sempet nahan emosi dan kayak udah pengen nampol sebenarnya cuy. Dia tuh keluar. Dan ketika keluar, jadi kan plyseed ini tenda begini, plyseed itu nutupin kan. Dan ketika keluar lagi garuk-garuk kepala dan kayak kesel dengan kelakuan mereka berdua. Seketika Yuda tuh diem, tangannya tuh kayak nengok kiri dan kanan. Sekeliling tenda mereka itu sedang diawasin dengan mata-mata merah yang entah perwujudannya itu seperti apa. Bahkan Yuda itu bener-bener sampai kayak nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Dia tuh cuman bisa diem sambil jalan perlahan sambil mundur cuy. Dan dia langsung masuk tuh ke dalam. Dan masuk ke dalam tenda. Ki, buruan Ki, kita beres-beres packing. Ada apaan sih? Pokoknya gue gak mau tahu, kita packing secepatnya dan turun dari gunung ini. Kenapa? Lu harus percaya sama gue, kalau kita gak turun malam ini juga, jangan salahin gue kalau salah satu atau kita semua akan kenapa-napa di gunung ini. Pokoknya semua turun. Ya udah tuh, mereka tuh langsung buru-buru packing kan. Sedangkan si Fahmi sama Dewi ini dengan keselnya tuh sambil packing, masukin pers. Dan disinilah ketika mereka mau ngebongkar flysheet nih, si Yuda ini sebenarnya nggak mau untuk keluar, sedangkan Rizky ini kayak enggan juga kan, dan bingung juga kenapa sih. Akhirnya dia tuh kayak molos dari flysheet dan nengok. Apa yang dilihat sama si Yuda dilihat juga sama si Rizky. Rizky ini langsung masuk ke dalam lagi dan dia nanya, itu apa anjir? Yuda ini cuma bisa geleng-geleng kepala dan ngelus mukanya aja. Gue kagak tahu dah. Gue juga udah bingung ini gimana. Dan disusul ada suara geraman lagi. Kalian semua sudah mengotori gunung ini dengan kelakuan kalian. Kalian tidak akan bisa turun dari gunung ini. Di situ langsung keringat dingin. Bahkan kondisinya kan harusnya dingin kan di gunung itu. Yuda, Rizky itu udah pucat. Tapi ada beberapa hal yang aneh yang dimana Fahmi dan Dewi ini seolah dia tuh tidak mendengar apa yang ada di luar. Dan dari gelagat mereka berdua pun kayak tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Seolah kayak kok ada yang aneh. Dan Yuda pun tidak bilang atau lu nggak ngedengar suara di luar itu apa. Dan ketika mereka kayak udah selesai nih beres-beres tinggal bongkar tenda doang gitu kan, mereka nih keluar. Dan mereka pun kayak cuek biasa aja, seolah mereka ini tidak ngelihat apa yang dilihat sama Yuda sama Rizky ini. Rizky sempat kayak ngerasa heran kan, kok bisa-bisa aja. Tapi masa iya sih? Yuda penasaran dong, dan dia pun coba ngintip dan ternyata bener, sosok yang tadi banyak tuh merhatiin itu tuh nggak ada lagi. Dan dari situ pun Yuda langsung teriak, Ki, bongkar Ki, buruan Ki. Bongkar tuh flysheet. Dan packingan mereka memang udah packingan gak bener cuy. Atau bisa dibilang udahlah asal masuk, yang penting mereka bisa cepet-cepet turun. Dan ketika mereka udah selesai packing ini ada trouble lagi. Yang dimana troublenya, headlamp mereka itu semuanya mati kecuali headlamp satu orang doang. Di situ cuman ada satu penerangan doang. Mereka kayak bingung kan, tapi mereka karena punya handphone dan korek, jadi mereka pada saat itu ya udahlah seadanya, dan semoga ini bisa sampai bawah karena memang kondisinya si headlamp ini masih full banget nih baterainya. Harusnya sih bisa lah nyampe bawah gitu kan. Dan agak juga ini perjalanan turun bukan nanjak.
Ya udah pakai satu aja tapi pelan-pelan aja biar kita semua selamat. Ya udah mereka tuh berdoa lagi, dan di situ pun mereka nggak terlalu banyak tanya. Bahkan Yuda yang kesel pun udah kayak ya udah yang penting gue sampai dulu sampai bawah, nanti urusan sampai bawah itu gimana nanti kan. Baru jalan selangkah si Fahmi itu udah kepleset dan jatuh yang mengakibatkan kaki dari Fahmi ini keseleo atau terkilir. Yang pada awalnya Yuda ini dan Rizky itu sempat nggak percaya, lu jangan aleman dah, ini akal-akalan kan biar kita nggak turun kan, ini biar alasan lu aja kita ngedirin tenda lagi. Bener anjir, kaki gue sakit ini, lu kagak lihat gue jatuh beneran. Di situ pun kayak mereka tuh cekcok dan debat. Bahkan Dewi pun ngebelain si Fahmi ini, lu nggak ada kasih kasihannya sama temen lu. Dan Yuda udah mulai tersulut emosi dong. Kasihan, lu mikir ke gua kasihan, lu yang nggak kasihan ke gua. Lu kalau niat mau mesum atau melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh, lu gak usah naik gunung. Gue bilang juga, lu sewa hotel di sono. Lu mau ngapain kayak di hotel Lono, gue nggak peduli juga. Itu rumah tangga lu mau selingkuh atau mau gimana pun gue nggak peduli. Tapi kali ini itu urusannya naik gunung, dan lu minta naik gunung bareng gue, dan udah dipastiin ini tanggung jawab gue. Dan lu tiba-tiba melakukan kayak gitu, lu nggak ngerasa bahwa pendakian kita kali ini dari awal aja kita itu udah ditegur sama supir bis bahwa kalau kita mau naik jangan pernah punya niatan hal yang aneh. Nah sedangkan ini udah aneh-aneh, dan lu gak ngerasa bahwa pendakian kita ini diteror. Lu terlalu berlebihan, orang dari tadi kita aman-aman aja. Iyalah aman, orang lu cuman enak. Lu gak pernah tuh mikirin hal yang lain-lainnya. Selama pendakian dulu pun gue selalu jadi orang pertama yang selalu ngekhawatirin kondisi kalian. Dan sekarang balasannya kayak gini. Udah, gue gak mau tahu. Ayo bangun-bangun. Fahmi ini bener-bener dipaksa sama Yuda sama Rizky buat jalan walaupun dengan kondisi terpincang. Lu di depan, nih lu bawa headlamp dah. Tenang, yang di belakang gue gak perlu lihat, dia bilang gitu. Dan itu jalannya bener-bener pelan banget. Yuda ini sempat kesel, bahkan Yuda ini sempat pengen nendang cuy. Bukan nendang kaki sih, nendang si Fahmi ini kayak mau di pantatnya itu kayak mau ditendang gitu kan. Ayo apa gitu kan. Tapi ditahan sama si Rizky karena Rizky udah ngeliat banget muka dari Yuda ini udah bener-bener kesel dan udah kayak pengen makan orang aja. Dengan kondisi Yuda yang kesel, Fahmi jalan yang pelan, Rizky yang serba bingung, Dewi yang kesel juga gitu kan, kenapa bisa-bisanya jadi pendakiannya kayak gini. Kedengeran suara rintihan tangisan. Sebetulnya Yuda, Fahmi dan Dewi ini itu nggak ngedenger, karena mungkin karena udah kemakan sama emosi ya. Jadi yang ngedenger awal-awal itu Rizky. Kok kayak ada yang nangis ya? Siapa nih? Nengok ke Yuda. Yuda kayak nggak ngedenger. Nengok ke Fahmi, fokus jalan. Dewi juga sama. Ya udahlah, dia kayak ngacuhin suara tersebut. Dan jalan lagi, suaranya makin kesini makin kencang. Rizky ini sempet celangak celinguk nih cuy. Karena tahu gelagat dari Rizky ini agak sedikit aneh, Yuda ini nanya, ngapa sih lu celangak celinguk? Dia bilang gitu kan. Rizky agak gimana gitu ya. Yalah, ngapa gue dibentak juga sih? Iya maaf, iya lu kenapa? Gue ngedenger suara orang nangis nih. Jadi ngomong itu gak bisik-bisik, dan itu pun kedengeran sama Fahmi sama Dewi. Dan Dewi pun nyeletuk, apaan sih lo? Terlalu berlebihan tahu gak? Gak baik kayak gitu, dia bilang gitu kan. Dan Yuda pun sama Rizky ini udah ngacuin omongan si Dewi tuh. Yuda tuh kayak ngedengerin dengan seksama. Dia pun ngedenger bahwa suara tangisan itu memang ternyata memang ada. Yuda pun akhirnya nyari sumber suara tersebut, yang dimana sumber suara itu ada di depan mereka, yang dimana lagi kayak jongkok cuy, dan kondisinya itu ngadep ke arah mereka berempat ini. Tapi anehnya Yuda sama Dewi ini benar-benar nggak ngeliat. Yuda sama Rizky sempet ngerem nih, tapi Fahmi sama Dewi itu jalan. Yaudah jalan, diem aja. Di situ pun Yuda sama Rizky ini udah tahu bahwa mereka tuh ya udah biarin aja, tapi jalannya harus nunduk gitu kan.
Jalan dan suara tangisan itu makin kesini makin kencang. Jadi yang awalnya udah ngedeketin si sosok tersebut, suara itu kayak kejar cuy. Nangis kejar gimana sih? Wah gitu kan. Yuda sama Rizky ini sontak kaget kan. Si geblek malah kenceng dong. Dan pas ditengok, sosok Kunti itu udah hilang sama sekali. Tapi lagi-lagi Fahmi dan Dewi ini bener-bener nggak ngelihat sama sekali tempat atau area di mana si Kunti ini berada. Si Fahmi ini minta untuk ngeres dulu, sedangkan si Rizky nengok ke belakang. Lah, jalan juga baru dekat. Perasaan di sono dia kepleset, itu area tenda kita. Di sini udah minta ngeres. Yalah kagak bisa cepetan dikit apa? Gue udah nggak ngerasa enak nih, apalagi berhentinya di kondisi dimana ada sosok Kunti tersebut. Yuda pun bilang, ayolah, baru juga jalan berapa langkah. Fahmi ini kayak keselkan, udah lu kalau mau duluan aja, nggak usah nungguin kita berdua. Udah lu jalan-jalan aja, nggak bisa. Lu naik sama kita, kalau memang lu nggak bisa jalan, gue seret sama gue. Nggak peduli lu mau teriak, mau minta tolong sama siapapun, gue seret. Dia pastiin kayak gitu kan. Dalam percecokan kayak gitu lagi cuy. Kali ini beneran aja. Suara yang ngegema yang awalnya didengar sama si Yuda sebelumnya, kali ini kedengeran sama mereka berempat. Kalian mau kemana? Kalian tidak boleh turun dari gunung ini. Kalian harus mempertanggungjawabkan tentang perbuatan kalian. Fahmi, Dewi, Rizky, Yuda langsung nyari sumber suara tersebut. Dan kali ini Yuda sama Rizky justru tidak melihat sosoknya, tapi yang melihat itu adalah Fahmi dan Dewi. Yang dimana Fahmi dan Dewi ini teriak, itu apaan? Kok serem? Itu apa? Dewi itu teriak gitu. Dan Fahmi pun kalang kabut dong. Itu kayak setan gitu kan, kayak teriak-teriak manggil sosok setan gitu. Dan yang tadinya kakinya memang dalam kondisi sakit, maksain untuk lari atau bisa dibilang untuk segera turun. Nah sedangkan Yuda sama Rizky bener-bener gak ngeliat, mana anjir. Memang suaranya ada tapi perwujudannya gak ada. Dan sosok yang ditunjuk sama Fahmi sama Dewi ini pun ketika ditengok sama mereka berdua, ya gak ada cuy, gak ada apa-apa. Yuda sama Rizky ini sempat keheranan, gak ada. Bahkan Rizky pun gak ada. Tapi Rizky ini udah gak apa-apa. Nah, mereka jadi lanjut jalan kan. Akhirnya mereka lanjut lagi nih jalan. Lanjut lagi jalan dengan kondisi Fahmi pincang. Tapi kali ini ada kendala lagi, yang dimana Dewi perutnya itu sakit cuy. Yang tiba-tiba kayak diem kan. Dia tuh kayak megangin perutnya aja. Dan disitu pun kayak ditanya sama Yuda, lu ngapa Dew? Ayo apa jalan? Lo Fahmi udah walaupun kaki pincang dia bisa jalan. Diem aja. Dan si Yuda ini penasaran, woi Dewi lu ngapain? Woi Dewi. Ditanya juga sama Rizky, lu kenapa? Dewi ini sempat ngelirik atau nengok, tapi tatapan atau dari raut muka si Dewi ini agak berbeda, seolah kayak kesurupan atau ketempelan. Jadi kayak mukanya tuh nyeremin atau ngeselin gitu kan. Astagfirullahaladzim. Yuda tuh cuman bisa istighfar. Yuda karena memang ia agak ngerti sedikit, Yuda ini baca doa terus ngusapin bagian dari kepalanya ini kayak gini. Dan seketika Dewi ini sadar, lu kenapa? Dan di situ Dewi langsung bilang, perutku tiba-tiba sakit banget ya. Yaudah yuk paksain yuk paksain. Mereka bertiga tuh kayak agak sedikit nyusul lah. Dan kondisi ketika nyusul itu agak sedikit setengah lari. Dan sampai akhirnya kesusul lah mereka. Dengan kondisi Dewi yang megangin perutnya kesakitan, Fahmi yang makin kesini pun kakinya makin sakit. Dan mereka itu ngeres entah di mana. Intinya mereka ngeres dan ngelihat kakinya si Fahmi ini kondisinya bengkak gede banget cuy. Bener-bener nggak wajar. Bahkan perutnya Dewi pun ada sedikit benjolan. Di situ pun kayak ngerasa, aduh udah nggak benar nih. Dan ketika lagi mereka ngeres ini, Rizky ngelihat bahwa ada beberapa titik yang dimana ada mata merah yang lagi merhatiin mereka berempat. Kita lagi diperhatiin lagi nih. Dan sosoknya itu
itu hampir sama kayak si sosok kuntilanak. Sosoknya itu merhatiin aja. Tatapan mata dari si kuntilanak itu seolah tajam banget. Yuda tuh kayak cuman bisa nunduk. Dalam hati Yuda, tolong jangan ganggu dan tolong berikan keselamatan untuk kita berempat untuk bisa sampai ke kaki gunung. Di situ tuh Yuda tuh bisa sebisa mungkin baca doa yang dia hafal. Baca doa terus dan Yuda ini yuk jalan lagi. Tapi kali ini cuy, si Fahmi itu udah gak bisa jalan sama sekali. Kan harusnya kalau orang kaki pincang kan bisa agak diseret gitu kan. Tapi ini benar-benar gak bisa. Kakinya yang sebelah yang keselnya itu kayak udah berasa mati rasa. Jadi kayak udah pincang. Sekalipun bisa dipaksakan, itu tuh kayak ya jalan kaki sebelah jengke gitu cuy. Kayak celok loncat-loncat gitu kan. Sedangkan Dewi pun ngerasa perutnya udah kesakitan parah. Dia tuh udah bingung kan. Jadi mutusin lah untuk, kalau Dewi kan masih bisa untuk jalan nih. Jadi Ki, lu double carrier bisa nggak? Biar masalah si Fahmi gue yang gendong dah. Ya udah deh. Akhirnya mereka tuh kayak ngebuat kesepakatan yang dimana si Rizky ini double carrier, Yuda ini ngegendong. Tapi dengan kondisi Yuda akan kondisinya di depan jalan, sedangkan si Rizky itu di belakang dengan ngawal si Dewi gitu kan. Pokoknya kalau agak sedikit jauh lu teriak-teriak aja ya, gue juga nggak akan cepat-cepat kok. Dan ketika ngegendong itu Yuda tuh ngerasa kok perasaan paling beratnya 70 kilo gitu kan, ini laki gitu. Tapi kok kayaknya berat banget. Untuk selangkah dua langkah itu bener-bener berat parah. Dan ternyata itu ada yang ngikut cuy, bener-bener ada yang nempel. Rizky tuh kayak, anjir gimana gue ngasih taunya ya, di belakangnya ada yang sosok. Tapi anehnya Dewi ini nggak ngelihat lagi. Jadi ketika mereka ngelihat demit ini antara yang ini ngelihat, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini ngelihat gitu, kayak gitu-gitu aja cuy. Jadi kayak bingung nih Rizky nih, aduh gimana nih, nunduk aja. Dan disitu pun Dewi kayak fokus ke perutnya, terus jalan. Dew masih aman kan? Aman kok, yuk jalan terus jalan. Dan jaraknya itu agak sedikit menjauh. Dan kelihatan bahwa Yuda ini ngegendong itu agak makin kesini tuh makin bungkuk dan kayak gua udah gak kuat, dijatoin tuh atau kayak ngeres dan gua gak kuat nih, ini gimana ya? Apa kita minta evakuasi aja, kita ngedirin tenda satu biar ngamanin mereka bertiga, terus gua turun nih. Wah gak bisa sih kalau kayak gitu. Gua gak berani juga kalau harus ngejagain, dan gua pun gak berani kalau turun. Terus gimana nih? Seret aja kali, gue juga udah kesal banget nih. Udah seret aja lah. Dan mau gak mau kondisi pada saat itu, bahkan Fahmi pun udah gak bisa berontak karena kakinya. Walaupun udah teriak, wah gak bisa gitu dong. Akhirnya cuy, bener aja, Fahmi ini diseret dengan kondisi Dewi yang di depan. Dewi ini ritmenya pelan, dan bahkan Fahmi ini diseret sama mereka berdua. Diseret tuh bener-bener dicengkeweng begini, diseret aja udah. Dan lambat laun akhirnya mereka sampai di bawah. Dan ketika sampai di bawah pun itu langsung ada beberapa petugas yang lagi jaga dan langsung dikasih pertolongan coy. Dan itu kenapa teman kalian gini? Dan Yuda pun tidak bisa menjelaskan pada saat itu. Dan akhirnya ya udahlah nanti Pak kita jelasin pada saat itu gitu kan. Dan disitu pun akhirnya dikasih pertolongan. Dan Yuda betapa kagetnya, di mana di situ ada suami dari si Dewi yang nggak lain adalah si Angga itu kan. Tapi si Angga ini cuma natap tajam ke arah si Yuda ini. Yuda cuma bisa nunduk seketika. Dia pun kayak, cir apalagi ini gitu kan. Dan mereka tuh udah bersih-bersih. Dan akhirnya si petugas basecamp ini minta keterangan dari si Yuda ini selaku ketua atau dari leader. Yuda ini ngejelasin lah tentang pendakian mereka. Dan bahkan Yuda ini pun menjelaskan tentang apa aja yang udah dilakuin sama timnya ini. Yuda pun benar-benar ngucapin minta maaf dan memutuskan untuk turun itu ya gara-gara mereka melakukan itu. Sebetulnya dari si pihak basecamp pun mengapresiasi tentang tindakan dari si Yuda ini. Tapi tindakan ketika ngevakuasi temen yang diseret ini benar-benar sesuatu tindakan yang tidak wajib diturun dan itu benar-benar membahayakan. Dan seketika Angga itu nggak punya raut wajah marah, kesal, sedih atau gimana, tapi benar-benar datar. Dan Dewi pun benar-benar kesakitan tentang perutnya. Dan kondisi pada saat itu memang
Angga ini bawa keluarganya juga cuy, bukan keluarga sih, lebih tepat kayak saudara lah gitu, dan mereka itu kayak bawa mobil kan, dan Dewi ini dibawa dengan mobil, sedangkan Yuda, Rizky, dan Fahmi ini dijemput sama keluarganya. Dan kondisi pada saat itu pun ada sebuah pesan dari si pemilik base camp. Saya tidak tahu teman kalian itu terjadi kenapa-napa, dan saya juga tidak tahu teman kalian ini mengalami hal apa. Tapi yang pasti kesembuhan teman kalian itu akan sangat lama, dan saya tidak bisa memastikan kapan teman kalian akan sembuh. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ikhtiar untuk mengobati si teman kalian ini. Di situ pun Yuda cuma bisa megang kepalanya dan geleng-geleng kepala. Dan kalau bisa, saya tidak akan memblacklist kalian, Yuda dan Rizky. Saya akan memblacklist si 2 orang ini. Tapi kalau bisa, kalian berdua dalam jangka beberapa tahun, tolong jangan naik gunung ini dulu. Karena kalian masih ditandain sama penghuni gunung sini. Dan kalau memang bisa, kalian juga jangan pernah sih untuk nginjekin kaki kalian ke Gunung Semeru lagi. Takutnya, ya namanya juga demit, kita nggak ada yang tahu. Takutnya kalian akan ditandai sama penunggu sini selama seumur hidup. Yuda pun cuma bisa manggut tanda setuju, dan Yuda pun meminta untuk kejadian ini dirahasiakan atau tidak dipublikasikan. Dan si pemilik base camp pun mengiyakan, karena memang ya di sisi lain memang itu sesuatu tindakan yang tidak terpuji, tapi di sisi lain juga dia harus mengkasihanin tentang si Yuda, tentang privasi dari si korban juga, si pelaku juga gitu kan. Takutnya mereka malu, dan ya zaman sekarang kan bully itu jauh lebih parah. Singkat cerita, setelah dari nasihat dari si pihak base camp itu pun mereka semua pulang lah dengan kondisi masing-masing ya. Tapi Yuda, Rizky, Fahmi ini pulang bertiga, sedangkan si Dewi ini diangkut sama si suaminya. Dalam perjalanan pulang ini, Yuda ini sebenarnya tidak ada bisa dibilang udah nggak pengen tahu lagi kondisi dari ke teman-temannya ini. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana Angga ini tiba-tiba datang ke rumahnya Yuda, dan Angga itu kondisi dengan nangis sejadi-jadinya. Angga ini nyeritain bahwa kondisi rumah tangganya itu benar-benar lagi rungkat atau lagi dalam tidak baik-baik saja. Bahwa Fahmi dan Dewi ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah ketahuan selingkuh, dan selalu curi-curi waktu untuk mereka bisa ketemuan. Memang Angga ini selaku laki-laki belum bisa ngasih keturunan untuk Dewi. Tapi ada beberapa hal yang bikin paling parah adalah sekarang Dewi itu kondisi mengandung yang nggak lain. Feeling dari si Angga ini adalah anak dari si Fahmi ini. Dan itulah alasannya kenapa Angga ini ngasih peringatan ke Yuda. Sebetulnya Angga ini tuh nggak setuju untuk Dewi ikut pendakian, tapi karena udah saking cinta dan bucinnya, jadi kayak kalau Dewi minta sesuatu tuh udah nggak bisa dilarang lagi, dan ya udah nurut aja gitu. Dan kali ini Angga ini udah bener meledak dan udah nggak bisa ngetoleransi lagi. Dan Dewi juga udah ngaku tentang apa yang dia lakuin, tentang kejadian yang di gunung dan sebagainya. Di situ pun Angga pun cuman mau ngucapin minta maaf dengan sikap dia ketika waktu di base camp Gunung Semeru, yang ngasih raut wajah yang tidak mengenakan. Dan di situ pun Yuda nggak bisa berkata-kata dan cuman bisa ngusap dada dan ngusap mukanya doang, kayak anjir kok bisa kayak gini. Tapi Yuda pun nanya lah tentang kondisi dari si Dewi. Dewi ini lagi mengandung entah anak siapa, tapi dalam pikirannya itu ya nggak ada yang lain yaitu anaknya si Fahmi ini. Dan Angga pun akan memutuskan untuk nyerahin si Dewi ini, tapi dengan kondisi nanti setelah lahiran. Dan Angga pun tidak akan mau menganggap bahwa itu adalah anak dia. Ya mungkin Angga pun akan ya tes DNA gitu kan. Dan hal yang paling parah adalah Dewi ini di sisi lain dia sedang mengandung, tapi di sisi lain juga dia punya sakit yang agak aneh. Jadi benjolan kayak punya daging jadi, tapi bukan karena hamil gitu ya. Dan sedangkan Fahmi menurut Angga, dia tuh kakinya tuh bener-bener bengkak gede banget cuy. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Bahkan ketika Angga udah nyeritain pun, jadi kan udah pamitan nih pulang, ada rumor yang dimana Fahmi ini nggak sembuh-sembuh.
Dan menurut rumor juga Dewi pun tidak melahirkan anaknya, melainkan keguguran. Jadi anaknya tuh benar-benar kayak entah diobat atau gimana ya, pada situ nggak tahu, intinya benar-benar keguguran. Dan setelah dari kejadian itu benar aja Angga itu langsung nyerahin si Dewi, sedangkan Dewi ini minta pertanggungjawaban sama si Fahmi, sedangkan Fahmi angkat tangan, dia nggak mau tanggung jawab. Dan ya rumor yang beredar itu seperti itu, dan nggak tahu juga, bahkan Yuda pun udah nggak mau kenal lagi dengan yang namanya Fahmi dan si Dewi itu juga. Dan dia tuh udah nggak mau ngikutin perkembangan kasusnya mereka berdua ini, dan kayak udah sakit hati dan udah kesel banget. Dan dari situ pun ya udahlah, cuman sebatas tahu dan nggak mau cari tahu juga. Bahkan Rizky yang ngikutin banget nih, dia tuh kayak mau ngasih tahu si Yuda dan bilang udah kita nggak usah kepo urusan orang, kita urus aja urusan kita masing-masing. Dan gue minta sama lu Ki, lu jangan sampai ngelakuin hal yang kayak gini. Dan udah tahu kan kenapa gue selalu bawel di gunung tuh kayak apa, ya inilah akibatnya. Ya Rizky pun cuman manggut-manggut doang. Dan dari situ pun itu benar-benar pengalaman Yuda yang gak bisa dilupain tentang perselingkuhan atau kejadian yang dialamin nimpah ke temannya sih. Tapi ya walaupun Yuda gak kenapa-napa, tapi depresi dia tuh kayak terornya tuh mungkin ketika diceritain ini gak terlalu seberapa gitu. Tapi pas ngalamin kejadian, Yuda ini benar-benar stres banget. Bahkan dia tuh sempat mikir kayak kapok, tapi di sisi lain dia nggak bisa kapok dengan kejadian seperti itu, karena apa yang dia alamin adalah itu bukan pure kesalahan dari si Yuda ini. Dan alhamdulillahnya pada saat itu Yuda nggak gelap mata sampai berani ngapa-ngapain si Fahmi. Tapi kalau gue pribadi sih cuy yang nggak tahu gitu kan. Dan dari cerita ini tuh kalian bisa ambil sesuatu hal yang berharga. Lagi-lagi gue ngasih tahu, kalau kalian mau melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh, jangan di gunung. Ada hotel, ada Oyo, ada Red Door, ada banyak penginapan yang murah-murah, ada kalian lakuin di situ. Jangan pernah mengkotori kalian sesuatu hal yang aneh-aneh itu di gunung. Terlepas mungkin kalau mungkin suami istri ya mungkin ya gue kayak boleh sih, tapi kayak ngapain juga gitu kan. Ya kan nggak mungkin kalian melakukan sesuatu hal yang kayak gitu tuh tanpa ada suara gitu kan. Kan vibe-nya juga gimana gitu. Jadi janganlah, daripada nanti kalian diomongin sama tenda-tenda lain, direkam nanti viral, kalian sendiri yang malu gitu kan. Malah yang ada kaliannya malah depresi gara-gara dicemooh sama pendaki lain. Dan segala sesuatu hal yang ada di cerita ini, yang positifnya pokoknya kalian silahkan ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.